Berlanjut ya. Berikutnya. Khadijah binti Khuwailid. Siapa beliau? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Aziz bin Qusay bin Kilab. Khadijah pernah menikah 2 kali sebelum dengan Nabi Muhammad, dengan Abu Halah, Hindun bin Nabashi dan Atik bin A'id. Tapi 2 suami ini meninggal dua-duanya, dan Khadijah itu sebelum masuk Islam aja sudah disebut At-Tahirah. At-Tahirah itu artinya suci. Suci itu maksudnya dia itu akhlaknya baik, nggak pernah aneh-aneh. Karena banyak orang-orang Quraisy yang aneh-aneh juga sikapnya, akhlaknya. Dan Khadijah itu juga orang yang sangat menjaga akidahnya, nggak pernah terlihat dia ikut-ikutan menyembah berhala sebelum ketemu dengan Nabi Muhammad. Singkat kata, di usia-usia, nah ini usia menarik, ada perbedaan pendapat. Ini bukan momen untuk menjelaskan, cuman saya akan kasih sedikit informasi. Riwayat populer, Khadijah itu menikah dengan Nabi Muhammad di usia 40 tahun. Tapi setelah penelitian lebih mendalam dari para ulama saya dapatkan, ada banyak versi. Bukan hanya 40 tahun, ternyata ada versi juga Khadijah itu menikah dengan Nabi Muhammad usia 25 tahun. 25 tahun. Menurut siapa nih? Menurut Imam Baihaqi dan Ibnu Katsir. Ini yang lebih kuat. Usia 25 tahun. Ada menurut Hisham Al-Kilabi 26 tahun dan Ibnu Ishaq 28 tahun. Tapi kenapa yang populer 40 tahun? Karena Al-Waqidi, seorang sejarawan yang viral, populer saat itu, beliau mengambil preferensinya dari data-data yang beliau teliti 40 tahun, dan itulah buku yang viral. Tapi kalau Anda mencari buku yang jadi rujukan sirah nabawiyah seluruh dunia, misalnya buku sirah nabawiyah Ibnu Ishaq, beliau menyebutkan Khadijah itu menikah di usia 28 tahun. Anyway, ini bukan tema utama kita. Kalau saya cenderung punya keyakinan berdasarkan data-data yang saya analisa, Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad ya 25 sampai 28 tahun. Itu yang lebih kuat menurut saya. Ketika menikah dengan Nabi Muhammad, Khadijah itu tertarik karena Nabi Muhammad ya tahu sendirilah akhlak semuanya, sampai Khadijah mengatakan gini. Dengan strateginya menyuruh seorang pelayannya namanya Nafisah, coba tanya Muhammad ini tertarik ya? Karena kalau langsung ketemu kan gak enak gitu ya, perempuan langsung melamar laki-laki. Lewat Nafisah ditanya. Tapi Nafisah ketika ngomong ke Nabi Muhammad diplomatis juga. Muhammad, kamu nggak kepikiran nikah sekarang katanya? Kan Nabi Muhammad usianya udah 25 tahun dan belum menikah gitu. Orang-orang di zaman dulu usia 18 tahun, 16 tahun itu sudah nikah, sudah punya anak. Nabi Muhammad 25 tahun termasuk telat saat itu, belum menikah. Nabi Muhammad mengatakan bahwa siapa yang mau menikah dengan saya katanya. Saya mau orang biasa-biasa aja. Rendah hati ya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tuh udah jadi bilioner, fisiknya ganteng, Anda tahu sendiri kan. Seorang laki-laki terhormat. Siapa yang mau menikah dengan saya? Khadijah coba katanya. Barangkali Khadijah mau. Ya nggak mungkin Khadijah. Tapi bisa jadi kamu cocok dengan Khadijah. Coba pikirin katanya. Akhirnya masuklah nama Khadijah ke pikiran Nabi Muhammad. Ya juga sih Khadijah. Khadijah soleha, orang yang hebat. Ngobrol dengan keluarganya, akhirnya udahlah. Betul Khadijah pasangan yang cocok. Dilamarlah Khadijahnya. Tapi itu sebetulnya strategi awal. Strategi awal dari Khadijah ingin dengan Nabi Muhammad. Dan berhasil akhirnya. Apa kata Khadijah? Ini kesaksiannya ada di sini nih. Dalam hadis yang diriwayatkan, ada hadis sahih tentang bagaimana Khadijah memberikan testimoni. Beliau mengatakan, "Iya ibna ammi, wahai anak pamanku, inni qad raghibtu fik." Sesungguhnya aku punya hasrat padamu. Punya hasrat nih. Kata tadi kan, cewek ke cowok kan, hasrat itu. Kenapa alasannya? Pertama, liqarabati, karena kekerabatan kita. Keluarga di zaman Arab itu, di zaman jahiliyah sangat penting. Ini indikator pertama, sebelum ganteng, cantik, kaya, miskin, keluarga dulu. Yang kedua, wasyarafik fi qaumik, kehormatan kamu di kabilah kita ini, kabilah kamu ini bikin saya terpesona. Yang ketiga, wa amanatik, karena kamu amanah, dapat dipercaya, dapat diandalkan. Yang keempat, wa husni khuluqik, karena akhlak kamu baik. Dan yang kelima, walisidaqi hadithik, karena kamu perkataannya jujur. 5 alasan inilah yang membuat Khadijah jatuh cinta. Itu kuncinya nih. Saya tahu di para pendengar materi ini terang ini kan banyak yang jomblo. Nah itu strateginya. Anda ingin diminati oleh orang lain, punya 5 kualifikasi ini, tenang, jodoh akan mendekat. Mungkin si calon jodoh inilah yang akan memasang jebakan-jebakan agar Anda mendekat dan akhirnya nikah. Anyway, sahabat-sahabat semua, Khadijah nikah dengan Nabi Muhammad SAW selama 25 tahun menikah itu.
terus mendampingi Nabi Muhammad di usia 40 tahun. Di tahun ke-15 pernikahan, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu kan. Turun dari Gua Hiro, lari ketakutan, pulang ke rumahnya langsung bilang ke istrinya, "Ya Khadijah, zammilu dathiruni, tolong selimuti aku." Nabi Muhammad panik. Tapi apa yang dilakukan Khadijah, ini istri yang mentalitasnya kuat. Biasanya cewek, begitu cowoknya atau suaminya itu panik, dia makin panik lagi. Kenapa? Karena jiwanya mungkin lebih gampang kaget, nggak stabil. Jadi laki-laki berpikir ini ada bahaya, bagi perempuan lebih merasa takut lagi. Biasanya seperti itu. Tapi ketika Nabi Muhammad panik dan takut, apa kata Khadijah? Beliau dengan mantapnya, dengan matanya mengatakan, "Kalla, enggak, tenang aja. Wallahi ma yukhzikallahu abada." Demi Allah, Allah tidak akan mempermalukan engkau, wahai suamiku. Innaka la tasilur rahim. Engkau ini menyambung silaturahim. Wa tahmilul kal. Engkau juga menanggung beban berat orang lain. Wa taksibul ma'dum. Memberi nafkah bagi orang-orang yang enggak punya. Wa tuqrib dhaif. Dan Anda juga menyambut tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau juga selalu membantu orang yang kesulitan dalam kebenarannya. Sudah menenangkan ya, seorang motivator, mentalnya kuat, ngasih solusi konkret. Ayo, saya antar engkau ke paman saya, ke sepupu saya namanya Waraqah bin Naufal. Datang ke Waraqah bin Naufal yang udah tua, agama Kristen, dan beliau beriman juga ke Nabi Muhammad. Pada akhirnya mengklarifikasi, oh yang datang ke kamu itu adalah malaikat yang dulu mendatangi Nabi Musa. Kamu ini Nabi. Barulah Nabi Muhammad yakin saat itu. Jadi sahabat-sahabat, Khadijah itu mendedikasikan seluruh usianya untuk berjuang untuk agama Islam. Tapi bukan sebagai aktor sekunder, sahabat-sahabat. Kenapa kita berpikir Khadijah itu sebagai pelengkap? Karena kita membaca sirah Nabawiyah, bukan membaca sirah Khadijah. Nah, itulah yang membuat banyak perempuan berpikir bahwa kehadiran saya itu adalah untuk membuat suami saya sukses. Kehadiran saya itu untuk membuat anak-anak saya jadi orang-orang hebat. Lalu Anda ngapain? Anda gak punya mimpi? Anda gak punya cita-cita? Anda gak punya passion? Anda gak punya sesuatu yang dikejar? Khadijah itu punya sesuatu yang dikejar. Dia ingin mencapai surga dengan cara membantu dakwah Nabi Muhammad. Jadi dia sebagai aktor pribadi, sebagai aktor utamanya sahabat dalam kehidupan Khadijah. Nanti di padang mahsyar, ketika Khadijah itu mendapatkan kitab life journey-nya itu berisi tentang amalan-amalan Khadijah secara individual. Salah satu amalnya adalah membantu suami yang namanya Muhammad SAW. Itu cara berpikirnya. Jadi Khadijah itu merancang kontribusi, mengejar mimpi tertingginya dengan cara membantu secara psikologis, membantu strategi, bahkan membantu finansial dakwah Islam. Nabi Muhammad kaya, Khadijah juga lebih kaya lagi. Jadi semua hartanya dipakai untuk dakwah. Anda pernah kepikiran gak bahwa Nabi Muhammad kenapa di Madinah itu terbatas uangnya padahal dulu kaya? Karena setelah jadi Nabi Muhammad fokus all out hidupnya untuk dakwah 100% gitu. Gak ada waktu lagi untuk kerja mencari nafkah. Karena beliau sudah menjadi investor, passive income, maka uang yang dipakai itu aja terus. Aset yang ada. Dan makin lama kan makin habis. Tapi kita tidak bisa mencontoh ini ya, karena ini khusus Nabi. Nabi Muhammad udah all out. Kan gak mungkin Nabi Muhammad lagi fokus dakwah, banyak urusan, dagang dulu di pasar gitu. Gak mungkin gitu. Tapi kalau kita harus kayak gitu. Nah, Khadijah itu mendampingi Nabi Muhammad 25 tahun sampai akhir hayatnya. Usia 50 tahun Khadijah wafat. Dan kematian Khadijah itu membuat shock Nabi Muhammad. Disebutnya Amul Huzn. Ini sangat sedih sahabat-sahabat kalau udah membaca tentang kisah Khadijah ini. Anda harus membaca dengan cukup detail. Karena Khadijah itu adalah perempuan terbaik ahli surga. Afdhalun nisa'i ahli jannah Khadijah binti Khuwailid. Perempuan terbaik ahli surga itu adalah Khadijah. Harus agak detail membaca Khadijah. Ini perhatian penting bagi para akhwat, bagi para perempuan. Anda jangan melupakan diri sendiri. Tapi jangan disalahpahami ya. Saya tidak mengatakan bahwa Anda berontak dari suami, nggak mengurus anak-anak. Enggak, justru itu jalan ke surga. Tapi perspektifnya adalah Anda punya mimpi dan Anda ingin mengejar surga dengan cara amal-amal itu. Anda bukan aktor sekundernya, Anda aktor utamanya sahabat dalam hidup Anda. Dalam catatan life journey di akhirat Anda adalah aktor utamanya. Gitu kawan-kawan ya. Itulah kontribusi Khadijah. Kalau mau bantu suami untuk keluarga, ini ada modelnya.
Ada yang lain. Tokoh ketiga akan saya bahas. Ada yang kenal nama ini? Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini tidak banyak yang kita ketahui ya data-data detailnya. Yang jelas putri Abu Bakar As-Siddiq, ini kakaknya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau nanti setelah dewasanya menikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini sahabat Nabi yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Zubair bin Awam menikah. Nanti saya ceritakan keluarganya ya, anaknya. Tapi ketika dia masih gadis ya, saya nggak tahu apakah sudah menikah atau belum di masa ini. Ketika Nabi Muhammad itu hijrah, Nabi Muhammad membangun tim. Di antara timnya itu adalah Asma. Nabi Muhammad hijrah ini Mekah ya. Ini Madinah di utara. Lalu Nabi Muhammad kalau mau ke Madinah kan harusnya ke utara. Tapi ketahuan pasti karena sedang ada patroli di mana-mana. Siapa yang bisa menangkap Muhammad dapat hadiah 100 unta. Tadi saya bilang 1 unta 50 juta, 100 unta 5 miliar hadiahnya. Hidup atau mati Muhammad ketemu dapat hadiah 100 unta. Semuanya patroli dijaga. Maka Nabi Muhammad bikin strategi. Tidak bawa barang, harus disebutnya light travel ya. Traveling dengan ringan, gak bawa apa-apa biar gak kelihatan lagi hijrah. Berangkat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu rutenya bukan ke utara tapi ke selatan, ke Gua Thaur namanya. Tinggal di situ 3 hari 3 malam. Sampai nanti keadaan reda, patrolinya udah agak ringan, barulah melanjutkan ke Madinah. Itu strategi Nabi Muhammad. Tapi selama 3 hari ini karena makanan terbatas, gak bawa apa-apa biar gak ketahuan. Siapa tim logistiknya? Inilah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq yang jadi tim logistik untuk membantu Nabi Muhammad. Dan saya suka sedih melihat kisah ini itu. Kenapa? Karena ada orang-orang yang sangat dedicated. Ya, gak tahu kenapa. Ada orang-orang yang sangat dedicated membantu agama, gak memikirkan diri sendiri, gak banyak alasan kayak kita sahabat-sahabat. Asma itu ketika membantu Nabi Muhammad, ketika lagi hamil tua 7 bulan sampai 9 bulan, berangkat dari kota Mekah ke Gua Thaur. Jaraknya 8 km ya, 5 mil 8 km. 3 hari itu bolak-balik terus. Pagi sore bolak-balik untuk memberi makanan bagi Nabi Muhammad dan bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Terus Asma binti Abu Bakar As-Siddiq juga pernah ditampar oleh Abu Jahal ketika diinterogasi. Kamu tahu gak di mana Muhammad, katanya. Asma gak tahu di mana Nabi Muhammad. Karena memang gak tahu di mana sekarang posisinya. Itulah perjuangan Asma binti Abu Bakar As-Siddiq yang membela Nabi Muhammad dengan memberikan makanan dalam 3 hari itu, jalan kaki 8 km ke Gua Thaur dalam keadaan hamil tua. Oh iya, saya tadi baru ingat. Udah menikah atau belum? Udah menikah ya, karena beliau lagi hamil tua. Dan ketika beliau itu persalinan, siapa yang dilahirkan? Namanya Urwah. Salah satu anaknya adalah Urwah. Anda tahu siapa Urwah? Urwah anaknya Zubair itu suaminya Asma. Urwah bin Zubair itu adalah tokoh utama yang bukan sahabat tabi'in ya, yang merangkum seluruh hadis-hadis tentang Rasulullah SAW. Beliau khusus spesialis mengumpulkan hadis Rasulullah yang berhubungan dengan hidupnya, dan beliau ini adalah guru sirah nabawiyah. Jadi referensi seluruh sirah nabawiyah adalah Urwah anaknya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Dan siapa yang membina Urwah ini? Yang membina adalah ibundanya. Beliau adalah ibunda dari sumber sirah nabawiyah seluruh dunia. Saya nggak tahu kenapa Allah menakdirkan saya melihat ibunda ini. Mungkin karena saya banyak membahas sirah nabawiyah, maka Allah memperlihatkan saya tentang ibunda gurunya sirah nabawiyah ini. Saya pernah melihat Asma binti Abu Bakar As-Siddiq dalam mimpi saya. Nah itu kawan-kawan, jadi agak emosional ketika saya menjelaskan tentang Asma binti Abu Bakar As-Siddiq ini. Nah sekarang poinnya adalah sahabat-sahabat, perempuan dalam Islam memiliki ruang kontribusi berlapis, di mana keluarga adalah awal dan prioritasnya sebagai fondasi kontribusi yang lebih luas. Saya punya harapan besar bagi para perempuan. Hidup Anda itu jadi hilang karena Anda tidak memiliki mimpi lagi setelah menikah. Sayang sekali sahabat-sahabat.
Keluarga adalah awal dan prioritasnya sebagai fondasi kontribusi yang lebih luas. Saya punya harapan besar bagi para ahwat, bagi para perempuan. Hidup Anda itu jadi hilang karena Anda tidak memiliki mimpi lagi setelah menikah. Sayang sekali sahabat-sahabat. Setiap manusia akan dihisab individually, lalu Anda tidak memperjuangkan mimpi Anda. Ketika ada larangan, ketika ada kendala-kendala dalam keluarga dengan orang tua, ya itu adalah salah satu kendalanya. Barangkali Anda tidak ngapa-ngapain juga, tetap dalam situasi Anda, tapi jangan pernah hilang mimpi-mimpi besar itu. Tua, ya itu adalah salah satu kendalanya. Dia akan dihisab individually, lalu Anda tidak memperjuangkan mimpi Anda. Ketika jadi hilang karena Anda tidak memiliki mimpi lagi setelah menikah. Sayang sekali sahabat-sahabat. Setiap manusia akan dihisab individually, lalu Anda tidak memperjuangkan mimpi Anda. Ketika ada larangan, ketika ada kendala-kendala dalam keluarga dengan orang tua, ya itu adalah salah satu kendalanya. Barangkali Anda tidak ngapa-ngapain juga, tetap dalam situasi Anda, tapi jangan pernah hilang mimpi-mimpi besar itu. Karena dalam Islam peran perempuan itu sangat banyak. Peran dengan keluarga, peran dengan orang tua, peran dengan suami dan anak-anak, peran dengan masyarakat, peran di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran ilmunya, mengamalkan ilmu. Nyari nafkah gimana? Dengan keluarga. Itu adalah salah satu kendalanya. Hidup Anda itu jadi hilang karena Anda tidak memiliki mimpi lagi setelah menikah. Sayang sekali sahabat-sahabat. Setiap manusia akan dihisab individually, lalu Anda tidak memperjuangkan mimpi Anda. Ketika ada larangan, ketika ada kendala-kendala dalam keluarga dengan orang tua, ya itu adalah salah satu kendalanya. Barangkali Anda tidak ngapa-ngapain juga, tetap dalam situasi Anda, tapi jangan pernah hilang mimpi-mimpi besar itu. Karena dalam Islam peran perempuan itu sangat banyak. Peran dengan keluarga, peran dengan orang tua, peran dengan suami dan anak-anak, peran dengan masyarakat, peran di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar itu adalah salah satu kendalanya. Barangkali Anda tidak ngapa-ngapain juga, tetap dalam situasi Anda, tapi jangan pernah hilang mimpi-mimpi besar itu. Karena dalam Islam peran perempuan itu sangat banyak. Peran dengan keluarga, peran dengan orang tua, peran dengan suami dan anak-anak, peran dengan masyarakat. Peran di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran ilmunya, mengamalkan ilmu. Nyari nafkah gimana? Nafkah bukan kewajiban seorang istri, itu kewajiban suami. Tapi berdakwah itu kewajiban seluruh umat Islam, seluruh umat manusia. Jangan pernah mengatakan saya nggak bisa berdakwah lagi, saya nggak mau lagi. Kenapa? Karena saya ingin bercinta pada suami dan anak-anak. Ditambah waktunya, bukan dikurangi dakwahnya. Tapi kan saya juga banyak urusan, kurangi istirahatnya, kurangi scrollingnya, nonton TV-nya, masih banyak waktu. Jangan pernah mengatakan nggak punya waktu. Lihat Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, sama sahabat. Yang sering kita katakan ini jauh udah repot, oke repot, tapi itu harus Anda ketahui itu alasan sebetulnya. Nah, perempuan banyak yang menghilangkan mimpinya. Bagaimana mengejar mimpi? Bagaimana strategi menghadapi banyak kendala sehari-hari, itu tema lain yang nanti akan ada sesinya menjelaskan tentang how to face difficulties, defeating challenges, mengalahkan tantangan-tantangan. Tapi poinnya adalah jangan sampai seorang perempuan tidak punya mimpi, sahabat-sahabat. Terlalu banyak kita punya referensi. Aisyah radhiyallahu anha, Asia istrinya Fir'aun, Fatimah Al-Fihri. Anda tahu yang mendirikan Universitas Al-Azhar itu adalah Fatimah Al-Fihri, seorang muslimah perempuan, bukan syekh laki-laki, bukan gitu. Banyak, walaupun jumlahnya tetap tidak seimbang, lebih banyak laki-laki yang berdaya di masyarakat. Tapi kontribusi unggulan ini bukan soal berkarir di tengah masyarakat. Anda bisa memilih karir apapun Anda bisa memilih, termasuk di dalam rumah, itu kontribusi unggulan bisa. Tapi itu sebagai pilihan sadar, bukan satu-satunya pilihan. Anda bisa memilih apapun. Itu kawan-kawan ya. Jadi kisah para perempuan hebat ini untuk memotivasi kita semua bahwa ruangnya banyak dan gak jangan banyak alasan.